Alhamdulillah. Ya, sekarang kita sampai di fasal adabul muallim. Adab daripada seorang pengajar. Ya. Di sini dikatakan wa yuqaddimu fi ta'limihim idza ijtahamu al-awwala. Fal awwala fa in radiya al-awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Wa yanbaghi ayudhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi wa yatafaqqadu ahwalahum wa yas'alu amman ghaba minhum. Di sini dikatakan ketika seorang pelajar itu berjumlah banyak, ya, maka hendaklah seorang muallim, seorang guru mendahulukan giliran orang yang pertama kali datang dan juga seterusnya. Jika orang yang pertama meridhoi seorang guru untuk mendahulukan orang lain, maka seorang guru boleh untuk mendahulukannya. Dan hendaklah seorang guru menampakkan wajah yang ceria serta berseri-seri memperhatikan perilaku mereka dan menanyakan seseorang yang tidak hadir di antara mereka. Jadi di sini dikatakan ya bahwa ya, ketika orang itu menjadi seorang guru, ya, seorang ustadz, seorang pengajar, ya, maka kalau misalkan ada di antara muridnya ini banyak, kemudian membutuhkan dalam metode pengajarannya itu adalah satu persatu setoran. Ini misalkan seperti seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, mengajarkan pembacaan Al-Quran, mengaji Al-Quran, ya, atau setoran, hafalan Al-Quran misalkan. Nah, di situ misalkan murid-muridnya banyak. Maka apa? Maka seorang ustadz tadi, seorang guru, seorang ustadzah, ya, pengajar, maka apa? Maka dia harus mendahulukan orang atau murid yang lebih dahulu datang di kelas tersebut. Atau memang mendahulukan yang memang jatah di awal dia untuk setoran Al-Qur'annya, setoran pelajarannya, maka harus didahulukan. Jadi seorang guru tidak boleh mengutamakan yang lain. Misalkan ada seorang murid yang terlambat, kok murid terlambat tersebut yang didahulukan terlebih dahulu, ini yang tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali ya, kalau misalkan yang tadi murid yang jatahnya awal tadi yang meridhoi, ya, meridhoi kalau misalkan yang datang belakangan itu setoran ngajinya, setoran hafalannya, ya, setoran kepada gurunya itu didahulukan. Kalau misalkan ridho, baru boleh seorang guru tadi mendahulukan murid yang tadi seharusnya ada di belakang di setorannya. Seperti itu. Agar apa? Ya, agar adil kepada semuanya. Agar adil semuanya. Ya, karena di dalam Islam, ya, sebenarnya ini juga berlaku di dalam sosial, ya, status sosial di dalam masyarakat. Ya. Di dalam Islam sebenarnya tidak mengenal yang namanya kelas sosial. Ya, stratifikasi sosial nggak ada di dalam Islam. Yang kaya, ya, misalkan ketika ngaji harus di awal, misalkan nggak ada. Yang nggak punya harus di belakang. Di dalam Islam nggak ada. Mana yang dahulu, itulah yang di awal. Seperti ya sholat jamaah. Sholat jamaah, yang mana yang dahulu, maka dia ada di shaf yang pertama. Walaupun misalkan orang tersebut di masyarakat, dia berada di tingkat sosial yang bawah misal. Kalau misalkan pun orang-orang terhormat di sosial, dia terlambat ketika dia sholat berjamaah, ya tetap dia di belakang. Di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga, bahkan ada di shaf yang paling belakang. Nah, jadi ini gambaran Islam itu tidak memandang apapun.
Yang dipandang di dalam Islam itu adalah hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang ya, ketakwaan yang ada pada diri orang, ya, bukan dipandang daripada segi sosial dan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, karena itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang status apapun itu. Ya. Nah, karena itu hendaknya seorang guru tadi di dalam mengajar daripada murid-muridnya juga sama, tidak memandang daripada status sosial daripada murid-muridnya. Kalau misalkan dia datang dahulu, ya maka didahulukan. Kalau misalkan datang di belakang, ya sudah di belakang. Nah, jadi itu. Ya. Kemudian juga ini juga menjadi hikmah daripada seseorang ya bahwa apa? Bahwa Islam itu hanya memandang daripada segi kebaikan, bukan daripada segi fisik yang dipertunjukkan. Bahkan Islam itu yang dipandang hati-hati daripada orang ketika hatinya bersih, ketika hatinya itu penuh ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya? Rasul SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang ke rupa kalian, tidak memandang ke jasad kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hati kalian. Ketika kita punya hati yang baik, ketika kita punya hati yang bersih, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang kita. Tetapi walaupun daripada segi fisik itu bagus, ya, akan tetapi ya hatinya itu kurang bersih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang orang tersebut. Jadi inilah ya konsep daripada kemuliaan di dalam Islam, tidak dipandang daripada segi apapun, akan tetapi hanya memandang orang tersebut daripada segi ketakwaan, daripada segi hatinya bersih atau tidak. Jadi itulah yang harus ditanamkan oleh seorang guru. Jadi itu. Maka daripada itu ya kita sebagai orang muslim hendaknya berlomba-lomba di dalam masalah kebaikan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan peduli dengan pujian orang dan lain sebagainya. Yang penting kita ini berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mempunyai predikat orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting hati kita bersih, tidak sombong, tidak riya dan lain sebagainya, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang kita, akan memberikan rahmat kepada kita, akan memberikan nadhrah, akan memberikan pandangan, akan memberikan keistimewaan kepada kita. Entah itu orang itu tidak senang kepada kita, entah orang itu mencaci kita dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, dan kita juga berusaha berhubungan kepada sesama manusia juga baik. Jadi itulah konsep daripada Islam.